Berjumpa lagi semuanya yang sedang makan gorengan di warung kopi Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tampan Xiaoyan yang masih melakukan perjalanan. Kewaspadaan Xiaoyan meningkat saat Xiaoyan mengamati belasan atau lebih makhluk aneh yang berbentuk bulatan berdaging yang mengelilinginya. Meskipun wujud mereka ganjil, masing-masing memancarkan aura kekuatan yang luar biasa setara dengan kekuatan Xiaoyan. Hal ini menandakan bahwa mereka dulunya adalah para pejuang tangguh yang bernasib naas. Xiaoyan menduga bahwa mereka semua datang ke tempat ini dengan penuh percaya diri, namun pada akhirnya mereka menemukan kegagalan. Akhirnya mereka terjebak dalam bentuk yang mengerikan seperti ini. Kekuatan mereka yang mampu mencapai titik ini tidak perlu diragukan, namun transformasi aneh yang mereka alami menimbulkan pertanyaan besar. Cobaan macam apa yang telah mereka lalui dan musuh macam apa yang bersemayam lebih dalam? Meski dikelilingi oleh entitas-entitas aneh ini, Xiaoyan tetap melakukan langkahnya dengan hati-hati. Tidak jauh di depan, sebuah siluet putih pada saat ini menarik perhatian Xiaoyan. Begitu semakin dekat, Xiaoyan menyadari bahwa itu bukanlah sosok hidup melainkan sebuah kerangka putih yang duduk bersila. Dua kilatan cahaya merah menyala dari rongga matanya yang gelap, memancarkan aura dingin dan kuno. Xiaoyan yang masih seorang diri terus melangkah menatap mendekati kerangka tersebut. Tiba-tiba sebuah suara serak dan berat seolah berasal dari kedalaman zaman menggemak di sekitar kerangka tersebut. Suara itu menyatakan bahwa ada yang datang lagi untuk merebut sesuatu yang berharga dan bahwa sang dewa tidak akan membiarkan mereka berhasil. Seiring dengan suara itu, tulang-tulang putih itu mulai bergetar dengan hebat. Percikan energi hitam pekat menyelimuti tulang-tulangnya dan dalam sekejap mata daging serta darah mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan merekonstruksi sosok manusia. Rambut hitam panjang tergerai liar membingkai wajah yang tirus dan pucat pasi dengan fitur wajah yang aneh dan menakutkan. Ketika matanya terbuka, yang terlihat hanyalah kegelapan total terkecuali sepasang pupil mata merah darah yang menyala. Matanya dikelilingi oleh urat-urat hitam yang menonjol. Sebuah tawa serak dan dingin terdengar ketika makhluk tersebut mulai tersenyum. Selanjutnya mulutnya terbuka begitu lebar hingga merobek sudut bibirnya sampai ke pangkal telinga. Hal ini memperlihatkan deretan gigi runcing yang mengerikan yang dimiliki oleh sosok tersebut. Sudah lama Xiao tidak mendengar tawa sejahat yang dilontarkan sosok tersebut. Meskipun sosok di hadapannya tampak begitu buas dan menyeramkan, ada sesuatu yang terasa familiar. Xiaoyan mengenali kemiripan yang mencolok sekitar 80%. Xiaoyan merasa bahwa sosok ini mirip dengan sosok berjubah putih yang pernah ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun aura yang dipancarkan sosok ini adalah kebalikan dari sosok berjubah putih. Dirinya dipenuhi dengan kedengkian dan kegelapan layaknya perwujudan iblis. Xiaoyan segera menyimpulkan bahwa ini adalah manifestasi dari sisi jahat sosok berjubah putih. Ini adalah perwujudan dari pikiran-pikiran kelam dan obsesi yang tidak terurai. Jika sosok berjubah putih sebelumnya hanya menguji kualifikasi Xiaoyan tanpa adanya niat bertarung, maka entitas jahat ini adalah antitesisnya. Dirinya hidup untuk bertarung dan hanya pertarungan yang ada dalam benaknya. Obsesi terakhirnya adalah melindungi apa yang disebut sebagai jiwa void. Kini makhluk itu berdiri tegap mengenakan jubah hitam legam yang berkibar-kibar ditiup angin spektral. Seandainya bukan karena wajah yang mengerikan, dirinya mungkin akan terlihat agung layaknya seorang dewa. Dengan suara yang aneh dan menyeramkan seperti dua nada yang saling bertumpang tindih, dirinya mencemooh semua yang datang. Dirinya menyebut mereka semua adalah semut yang tidak pantas mengambil jiwa void miliknya dan mengutuk mereka untuk mati. Xiaoyan merenungkan bahwa setiap individu memiliki sisi baik dan jahat di dalam dirinya. Akumulasi keinginan dan emosi negatif yang tidak tersalurkan dalam hati dapat menjadi tidak terkendali setelah kematian. Akhirnya hal tersebut menjelma menjadi entitas jahat yang seperti ini.
Dirinya berpikir bahwa sosok ini telah jatuh dan seharusnya telah sirna, namun obsesinya yang kuat membuatnya tetap bertahan. Xiao Yan bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan guna mewujudkan keinginan terakhirnya. Xiao Yan berniat untuk menggunakan pendekatan lembut. Xiao Yan mencoba menyampaikan niatnya meskipun tahu kemungkinan keberhasilannya sangatlah tipis. Namun makhluk berjubah hitam itu jelas tidak tertarik dengan negosiasi atau belas kasihan. Sebagai jawaban atas niat baik Xiao Yan, dirinya hanya membalas dengan satu kata yang penuh kebencian dan menyerukan kematian. Dengan jari-jari yang terkepal membentuk cakar, dirinya mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan kekuatan yang dahsyat. Gelombang energi hitam pekat melesat dari ujung jemarinya, merobek kehampaan dan menciptakan celah dimensional yang menganga. Dari dalam celah tersebut tentakel-tentakel spasial berwarna ungu kemerahan berdenyut dengan aura beracun yang mematikan melesat ganas ke arah Xiao Yan. Warna ungu kemerahan yang melapisi tentakel itu menandakan racun yang sangat berbahaya. Menanggapi ancaman mematikan ini, lautan api yang menjadi ciri khas Xiao Yan seketika berkobar hebat menyelimuti tubuhnya sebagai perisai dan senjata. Pertarungan antara keduanya tidak terelakkan lagi dan Xiao Yan sama sekali tidak berani lengah. Meskipun Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi aura spesifik dari lawannya, Xiao Yan tahu bahwa sebagai entitas kuno yang kuat, bahkan sisa-sisa kekuatannya pun akan sangat dahsyat dan berbahaya. Kekuatan yang tersisa dari makhluk perkasa dari zaman kuno seperti itu pastilah luar biasa kuatnya. Kekacauan ruang dan waktu melanda, menggulung realitas di sekelilingnya menjadi pusaran yang tidak terduga. Ada sebab yang mendasari fenomena mengerikan seperti ini. Sebuah kesadaran mulai terbentuk dalam benak Xiao Yan saat dirinya mengamati distorsi universal tersebut. Menghadapi ancaman yang tidak terbentuk namun nyata, tubuh Xiao Yan seketika membengkak hingga mencapai ukuran ribuan kaki. Lautan api yang berkobar di sekelilingnya menghantam pukulan demi pukulan ke arah tentakel-tentakel kehampaan yang tidak terhitung jumlahnya. Gelombang api raksasa menjulang ke angkasa, melahap dan menghanguskan sulur-sulur kegelapan tersebut. Sesaat kemudian tubuh besar Xiao Yan kembali menyusut ke ukuran normal. Tangan Xiao Yan bergerak cepat membentuk segel-segel yang rumit. Api tiga warna yang khas mulai terkondensasi di hadapan Xiao Yan, berputar dan memadat sehingga membentuk wujud agung. Ini adalah teratai tiga jenis api yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Kehebatan jurus transenden ini terletak pada batas atas kekuatannya yang bersifat dinamis. Semakin kuat musuh yang dihadapi, semakin dahsyat pula efek yang akan dihasilkannya. Diselimuti oleh lautan api ciptaannya sendiri, apapun yang hancur dalam jangkauannya akan terserap dan berubah menjadi bagian integral dari kekuatan teratai abadi tersebut. Ini bukan hanya meningkatkan daya tempur Xiao Yan secara signifikan, tetapi juga memusatkan esensi kekuatannya dalam pertempuran, menjadikannya langkah pamungkas yang krusial. Setelah teratai itu terbentuk dan aktif, Xiao Yan tidak perlu lagi mencurahkan perhatian khusus padanya. Tentakel-tentakel di kehampaan terus mengamuk dengan liar, namun Xiao Yan tanpa henti melayangkan tinju-tinju api. Setiap pukulan melepaskan ledakan energi beraturan yang menghancurkan semua tentakel yang berani mendekat, mengubahnya menjadi serpihan energi kemudian diserap oleh teratai api. Dengan tekad membajak untuk mengakhiri sumber gangguan ini, Xiao Yan mengangkat tangannya menunjuk ke arah sebuah lubang menganga di tengah kehampaan. Xiao Yan berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Seketika jari raksasa keemasan terbentuk dari energi murni melesat dan menghantam celah kehampaan itu dengan momentum tidak terbendung. Dampaknya membuat retakan itu bergetar hebat dan seluruh struktur kehampaan di sekitarnya terdistorsi dengan liar. Tentakel-tentakel yang tadinya agresif di dalam celah tersebut seolah merasakan tekanan luar biasa dan tidak lagi berani muncul. Namun meskipun begitu, ketenangan ini hanya sesaat. Dari kedalaman yang sama dari mana tentakel itu berasal, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Tawa jahatnya menggema semakin keras dan menusuk memenuhi kehampaan.
dirinya mengangkat tangannya meniru gerakan pria berbaju putih yang pernah dihadapi oleh Xiao Yan sebelumnya. Dirinya menggambar sebuah lingkaran di udara dan lingkaran yang diciptakan kali ini bagaimanapun jauh lebih masif dan mengancam. Lingkaran ini langsung menyelimuti Xiao Yan dalam radius yang cukup luas. Tanpa sempat bereaksi, Xiao Yan merasakan daya tarik luar biasa yang menyeretnya ke dalam lubang hitam pekat yang baru saja terbentuk. Tekanan mengerikan seketika meremukan tubuh Xiao Yan dari segala arah. Seluruh lubang hitam itu bergetar hebat. Telinga Xiao Yan menangkap suara ledakan rendah yang memekakan dan terus-menerus sementara tubuhnya terasa seperti terkoyak dengan brutal. Desisan kesakitan yang tidak tertahankan lolos dari bibir Xiao Yan yang mulai bergetar. 9 bintang yang terpatri di antara alis Xiao Yan berkedip liar memancarkan cahaya yang intens. Kekuatan ini dipadukan dengan roh bintang 7 aslinya menghasilkan fondasi kekuatan fisik yang mengerikan. Meskipun Xiao Yan belum sepenuhnya mencapai alam kuno yang legendaris saat tubuh itu tercabik-cabik oleh tekanan spasial, dirinya meledak menjadi kabut berdarah yang menyebar. Pria berjubah hitam itu jelas berusaha melenyapkan Xiao Yan dengan menghancurkan ruang tempat Xiao Yan berada. Namun ketahanan Xiao Yan tampak jauh melampaui perkiraannya. Dari kabut darah yang meledak dan tersebar itu partikel-partikel mulai kembali berkumpul. Tubuh Xiao Yan dengan cepat terkondensasi dan terbentuk ulang, dan kali ini ukurannya membengkak hingga mencapai 10.000 ibu kaki lebih besar dan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Setelah dimuntahkan dari kehampaan yang hancur, tubuh raksasa yang baru terbentuk tampak tidak terpengaruh oleh cobaan-cobaan berat barusan. Tanpa jeda Xiao Yan pun segera melancarkan serangan balik. Dengan wujud setinggi 10.000 kaki, Xiao Yan mengerahkan 7 langkah mengejutkan para dewa. Setiap langkah dari 7 langkah kaki itu menghentak dengan kekuatan kosmik bergerak maju untuk menekan pria berjubah hitam. Kekuatan destruktif dari 7 langkah itu membungkus lawannya dalam guncangan spasial yang dahsyat menghancurkan kehampaan di sekitar mereka. Ini adalah manifestasi hukum kekuatan murni, hanya kekuatan yang cukup absolut yang mampu melenyapkan segalanya. Menghadapi serangan dahsyat itu, pria berjubah hitam masih berdiri tenang dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dirinya kemudian mengetukkan jarinya ke udara sebanyak 7 kali. Setiap ketukan menciptakan sebuah titik hitam pekat. Ketujuh titik hitam itu kemudian melesat keluar dan begitu berada di bawah bayang-bayang kaki raksasa Xiao Yan, mereka mengembang dengan cepat berubah menjadi 7 lubang hitam individual yang langsung menelan setiap langkah kaki yang sebelumnya sempat mendarat. Detik berikutnya pria berjubah hitam itu muncul tanpa celah di atas kepala Xiao Yan, dan ini merupakan sebuah taktik teleportasi spesial yang gesit dan efisien. Ini mirip dengan yang pernah digunakan oleh pria berjubah putih yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit mengenali esensi dari seni mengubah bentuk dan memanipulasi ruang ini. Terlintas dalam benaknya, jika saja Xiao Yan memiliki jiwa gua void, Xiao Yan pun pasti bisa menguasai kemampuan bertarung spasial semacam itu. Xiao Yan mulai menyadari bahwa alasan mengapa pikiran jahat sisa ini begitu perkasa adalah karena kekuatan tempurnya diamplifikasi secara eksponensial di dalam ruang terdistorsi ini. Ini adalah wilayah kekuasaannya sangkar yang diciptakannya, dan dirinya adalah penguasa mutlak di dalamnya. Dari pertarungan singkat namun intens ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa pria berjubah hitam itu semasa hidupnya pastilah sosok yang luar biasa kuat. Dirinya juga merupakan seorang mantan pemilik jiwa gua void yang tangguh. Setelah pergulatan dan realisasi sebelumnya, Xiao Yan tidak lagi menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, fokus dan ketenangan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin tajam. Tubuh Xiao Yan sekali lagi bertransformasi membesar dan menjulang hingga puluhan ribu kaki. Xiao Yan berdiri tegak di tengah kehampaan laksana gunung raksasa yang tidak tergoyahkan. Dirinya memancarkan aura kekuatan yang siap menghadapi babak selanjutnya dari pertempuran hidup dan mati ini.
di bawah tekanan serangan bertubi-tubi dan perlawanan gigi Xiao Yan, pertahanannya akhirnya runtuh berkeping-keping. Namun kemenangan ini juga hanyalah sesaat. Pria berjubah hitam dengan senyum dingin yang tidak kunjung hilang dari wajahnya kembali menggerakkan jarinya ke arah kehampaan. Seketika ruang di sekitar Xiao Yan kembali bergolak dan hancur, menciptakan kekuatan destruktif yang mengancam dan akan mencabik-cabik keberadaannya. Xiao Yan dalam wujud dewanya yang menjulang tinggi 10.000 kaki merasakan ancaman tersebut. Selanjutnya tubuh raksasa Xiao Yan meledak menjadi kabut berdarah yang pekat. Dari dalam kabut merah darah itu kilatan-kilatan cahaya listrik menyambar-nyambar sebelum kerangka masif sebesar bintang mulai memadat. Dengan kecepatan luar biasa daging dan darah Xiao Yan kembali tumbuh meregenerasi wujudnya yang perkasa. Garis keturunan dewa asli super raksasa yang mengalir dalam diri Xiao Yan memungkinkan tubuh dewanya mencapai tingkat kekuatan fisik yang tidak terbayangkan. Hal ini membuat efek runtuhnya kehampaan menjadi tidak berarti bagi Xiao Yan. Dengan tubuh yang telah pulih sepenuhnya, Xiao Yan mengarahkan telapak tangannya yang kini sebesar bintang ke arah pria berjubah hitam. Sebuah serangan pamungkas jari penghancur bintang yang sesungguhnya dilepaskan oleh Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung dalam satu jari itu cukup untuk melenyapkan bintang-bintang di angkasa. Jari raksasa itu melesat menutupi langit dan matahari bergulir dari kehampaan dengan momentum yang tidak terhentikan. Pria berjubah hitam itu tampak tidak gentar. Dirinya bersiap menggunakan taktik serupa untuk menahan serangan Xiao Yan. Dirinya mengangkat jarinya mulai menggambar sebuah lingkaran besar di udara berniat menelan atau menetralkan jari penghancur bintang tersebut. Namun Xiao Yan juga telah mengantisipasi gerakan dari lawannya tepat ketika pria berjubah hitam itu hendak melancarkan pertahanannya. Sebuah intervensi yang tidak terduga seketika terjadi. Angin kencang berhembus dari arah belakang Xiao Yan diikuti oleh seberkas pelangi panjang yang melesat lurus ke arah pria berjubah hitam. Pelangi panjang ini adalah manifestasi dari klon jangkrik emas milik Xiao Yan yang telah mencapai langkah ke-6 keabadian dewa berkat kekuatan pelahapnya yang dominan. Meskipun belum sebanding dengan tingkat ke-6 yang sesungguhnya, kekuatan tempur klon itu cukup untuk mengalihkan perhatian dan menahan pria berjubah hitam untuk sesaat. Klon jangkrik emas yang mengenakan armor Dewa Taiksu memancarkan aura kekuatan yang dahsyat saat menyerang pria berjubah hitam. Dampak serangan klon itu berhasil membuat pria berjubah hitam terhenti sejenak. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Xiao Yan. Jari penghancur bintang milik Xiao Yan yang bagaikan bintang emas raksasa yang jatuh telah mendekat dan siap menghantam dengan ledakan dahsyat. Meskipun jari raksasa itu masih berjarak 100 kaki, energi destruktifnya sudah terasa. Xiao Yan juga sadar bahwa klon jangkrik emas juga beresiko terkena dampak serangannya sendiri. Namun Xiao Yan harus menemukan cara untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Xiao Yan memahami bahwa satu-satunya cara untuk menembus aturan ruang angkasa yang dikuasai lawannya adalah dengan mengunci target secara langsung. Jangan memberinya celah sedikit pun untuk menghindar ataupun memanipulasi ruang. Ketika jari penghancur bintang hendak benar-benar menghantam dengan kekuatan mengerikan yang mampu meremukkan segalanya, kilat menyambar di bawah kaki klon jangkrik emas. Klon itu dengan gesit berteleportasi menghindar dari area dampak tepat pada waktunya. Pria berjubah hitam meskipun tubuhnya terlempar ke belakang dan dagingnya mulai hancur akibat tekanan energi yang luar biasa, tampak masih belum menyerah. Dengan sisa kekuatannya dirinya mengeluarkan tangan dan meraih kehampaan. Sebuah pedang yang dirinya sebut pedang nirwana muncul dan langsung ditebaskannya berkali-kali ke arah jari penghancur bintang Xiao Yan. Namun jari-jari raksasa itu tidak tergoyahkan, terus menekan dan membombardir lawannya. Tepat saat jari penghancur bintang itu hendak sepenuhnya menutupi dan menghancurkan pria berjubah hitam, serangan Xiao Yan tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah tidak pernah ada. Efek serangan baliknya begitu kuat hingga jari Xiao Yan sendiri yang menjadi manifestasi dari serangan tersebut pecah berkeping-keping. Darah keemasan berhamburan ke seluruh langit.
Xiao Yan yang menggertakkan giginya tidak menyangka lawannya akan begitu sulit untuk dikalahkan. Seluruh lengannya hancur terpotong-potong meskipun serpihan daging dan darah itu masih terhubung oleh energi samar. Sebuah kesadaran menghantam Xiao Yan, karena lawannya adalah manifestasi dari pikiran jahat maka pikiran itu harus dilenyapkan sepenuhnya. Tekanan yang membara terpancar dari mata Xiao Yan yang kini menunjukkan ekspresi yang sangat tegas. Dengan kekuatan kehendaknya lengannya yang hancur mulai menyatu kembali. Lebih dari itu jari penghancur bintang yang telah gagal tadi bertransformasi berubah menjadi wujud sebuah telapak tangan raksasa yang memancarkan aura kuat. Serangan ini baru saja terbentuk dan siap untuk dilancarkan sebagai serangan penghabisan Xiao Yan. Di tengah kehampaan yang tidak bertepi sebuah kekuatan dahsyat laksana benua yang bergerak mengancam untuk menghancurkan sosok pria berjubah hitam. Namun bahkan di bawah tekanan sebesar itu pria tersebut masih tegak mengangkat tangannya seolah hendak mengayunkan pedang tidak kasat mata. Menghadapi ancaman mematikan ini Xiao Yan masih tetap tidak gentar. Dalam kesadarannya Xiao Yan mengaktifkan sebuah teknik warisan kuno. Teknik ini adalah tubuh ilusi emas. Dalam waktu sekejap energi emas seketika menyelimuti Xiao Yan. Warisan dari Dewa Ilusi Emas mengubah wujud Xiao Yan menjadi sosok raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Xiao Yan memancarkan aura keperkasaan yang memberikannya ketahanan luar biasa meskipun hanya untuk sesaat. Namun bagi Xiao Yan sesaat itu diharapkan akan cukup untuk mengalahkan sosok tersebut. Telapak tangan raksasa milik pria berjubah hitam yang besarnya seolah menutupi seluruh cakrawala kehampaan akhirnya menghantam dengan kekuatan mengerikan. Transformasi Xiao Yan menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki di tengah kehampaan itu merupakan pemandangan yang jauh lebih mencengangkan. Dari kejauhan Ye Beijing yang entah sejak kapan telah berada di sana menyaksikan pertarungan kolosal tersebut. Dirinya terpaku pada benturan kekuatan dahsyat yang terpancar namun juga merasakan keanehan pada manifestasi energi pria berjubah hitam sebelum serangan dilancarkan. Ledakan memekakan telinga menggema dan menggetarkan kehampaan. Meskipun dilindungi oleh tubuh ilusi emas yang legendaris beberapa garis darah mulai tampak di permukaan telapak tangan raksasa Xiao Yan. Serangan pria berjubah hitam yang membawa esensi dari sebuah pedang nirwana yang mematikan terbukti masih mampu menembus pertahanan Xiao Yan. Namun yang terbelah oleh serangan itu bukanlah tubuh Xiao Yan semata melainkan juga struktur dimensi kehampaan di sekitarnya. Hal ini menciptakan retakan-retakan spasial yang menganga. Pria berjubah hitam itu seolah mengeluarkan raungan tanpa suara dan esensi jahatnya memancarkan keyakinan mutlak bahwa jiwa Gua Void adalah miliknya yang tidak tergoyahkan. Dirinya juga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk merebutnya. Telapak tangan raksasa yang tadi menghantam Xiao Yan hancur berkeping-keping akibat benturan namun dengan kecepatan yang tidak terduga sepihan energi itu kembali menyatu dan sebuah tinju yang membawa daya hancur absolut kembali dilancarkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan membalas tatapan tidak kasat mata itu dengan tekad yang membara di kedalaman matanya. Xiao Yan memahami bahwa lawannya bukanlah makhluk hidup biasa melainkan sisa-sisa pikiran jahat dari seorang dewa yang telah lama mati. Meski demikian tekadnya untuk mendapatkan jiwa Gua Void itu tidak surut sedikit pun. Kedua entitas tersebut kini terkunci dalam sebuah pertarungan kehendak yang sengit masing-masing dengan keras kepala mempertahankan tujuan mereka. Pria berjubah hitam bahkan sebagai entitas residual tetap setia pada tugasnya melindungi jiwa Gua Void. Sementara itu Xiao Yan bertekad untuk mendapatkannya apapun resiko yang harus dihadapi. Xiao Yan juga menyadari bahwa meskipun dipenuhi dengan aura kejahatan pikiran jahat ini mungkin juga berfungsi sebagai ujian sebagai penjaga yang hanya akan menyerahkan jiwa Gua Void kepada pewaris yang dianggapnya berkualifikasi. Pertarungan dahsyat terus berkecamuk dalam dimensi kehampaan yang sangat sunyi. Xiao Yan segera menyadari bahwa mengandalkan kekuatan fisik semata bahkan dengan dukungan tubuh ilusi emas tidak dapat memberikan hasil yang optimal.
Akhirnya dengan sigap Xiao Yan segera mengubah strategi pertempurannya. 6 jenis kekuatan asal yang dimilikinya termasuk api surgawi yang membara dan guntur pemusnah yang menggelegar mulai bangkit dan dikerahkan. Xiao Yan pada saat ini bertaruh pada logika yang melayang di benaknya. Meskipun dewa ini dulunya mungkin sangat perkasa, yang tersisa kini hanyalah seberkas pikiran jahat yang tertarik pada sebuah artefak. Xiao Yan akan melawan kekuatan asal dengan kekuatan asal miliknya sendiri yang beragam. Xiao Yan menolak untuk percaya bahwa kombinasi 6 kekuatan asal miliknya tidak akan mampu menandingi kekuatan asal tunggal dari sebuah jiwa yang hanya berupa sisa-sisa dari masa lalu. Dengan keyakinan baru yang membuncah, Xiao Yan mengangkat tangan kirinya dan seketika sisi kirinya diselimuti oleh lautan api yang ganas memancarkan panas yang sanggup melelehkan realitas. Tangan kanannya kemudian terangkat dan sisi kanannya menjelma menjadi penjara guntur yang berderak-derak liar memancarkan energi destruktif. Xiao Yan telah memutuskan untuk bertarung habis-habisan menggunakan esensi kekuatan sejatinya. Dengan satu dorongan kuat ke depan, lautan api dan penjara guntur itu melesat maju secara bersamaan. Serangan ini menyelimuti pria berjubah hitam dengan cara yang paling brutal dan tidak terhindarkan. Menghadapi serangan ganda yang dahsyat ini, pria berjubah hitam itu segera mengangkat tangannya. Sebuah warna hitam pekat yang aneh muncul di telapak tangannya, dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu merah yang berdenyut misterius. Sekilas pandang Xiao Yan langsung mengenali objek tersebut. Itulah inti dari pencariannya di tempat terkutuk ini, yakni jiwa Gua Void. Xiao Yan sangat membutuhkan kekuatan jiwa Gua Void. Xiao Yan memiliki harapan besar bahwa kekuatan unik ini akan dapat membantu Xiao Yan menerobos belenggu. Terobosan kekuatan spiritual semacam ini akan menjadi sangat krusial, terutama mengingat berbagai bahaya dan tantangan besar yang sudah menanti Xiao Yan di masa depan. Jiwa Gua Void di tangan pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengembang dalam sekejap mata, berubah menjadi sebuah lubang hitam miniatur yang berputar dengan daya hisap luar biasa. Lubang hitam itu menelan abis lautan api dan penjara guntur milik Xiao Yan tanpa sisa, seolah-olah energi dahsyat dari kedua serangan itu dipindahkan secara paksa ke dimensi lain dan lenyap begitu saja dari kehampaan. Alis Xiao Yan sedikit mengerut menyaksikan kemampuan lawannya, namun Xiao tidak gentar sedikit pun. Xiao Yan memahami bahwa meskipun jiwa Gua Void memiliki kemampuan luar biasa untuk memanipulasi ruang dan memintahkan energi, pasti ada batas kapasitas yang dimiliki olehnya. Solusi kini terpampang jelas di benak Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya perlu meningkatkan intensitas dan volume dari serangan energinya hingga melampaui batas kemampuan serap jiwa Gua Void tersebut. Jika Xiao Yan bisa menciptakan gelombang energi serangan yang begitu besar dan kuat hingga jiwa Gua Void itu runtuh karena kelebihan beban, maka Xiao Yan akan mampu mematahkan pertahanan unik lawannya. Kemudian dengan pemahaman baru ini, Xiao Yan mengumpulkan kembali kekuatannya, bersiap melancarkan gelombang serangan berikutnya yang jauh lebih dahsyat. Tidak hanya itu saja, bahkan dia juga bertekad untuk meruntuhkan pertahanan jiwa Gua Void dan merebut tujuannya, yakni menguasai dunia pertobrutan lagi.